Bismillah, assalamualaikum. Halo sobat snack video. Kali ini selamat malam. Saya akan memberikan pencerahan tentang program inseminasi. Jadi bagi pasangan suami istri yang dimana istrinya normal tetapi suaminya spermatozoanya tidak normal ya, bisa karena jumlahnya sedikit, bisa karena gerakannya lemah atau astenozoospermia namanya. Kalau jumlahnya sedikit, oligozoospermia, atau bentuknya yang tidak normal, namanya teratozoospermia ya. Jadi itu semua kalau dulu itu pasti ya nggak akan bisa menghamili ya. Nah, sekarang ada teknologi yang bisa menerobos, mematahkan ya. Jadi spermanya dipilih bagus-bagus, kemudian diolah ya, terus kemudian dibantu dipertemukan dengan sel telur. Itu namanya program inseminasi ya, begitu. Jadi bagi suami yang mengalami kelemahan spermatozoanya bisa dilakukan dengan namanya inseminasi. Bagaimana teknisnya itu? Ya. Jadi begini, ada syaratnya. Syaratnya itu spermatozoa suami itu lebih dari 15 juta dalam perlapangan pandang itu ya. Kemudian dari pihak istrinya itu ada sel telurnya bagus, saluran telurnya juga bagus, dan kandungannya, organ-organnya tidak ada masalah. Nah, ini memenuhi syarat untuk dilakukan inseminasi. Begitu ya. Jadi bagaimana? Ya, pertama collecting spermatozoa, di-collecting, kemudian diolah, ya, disentrifuge, ya, diberikan zat-zat media supaya spermatozoanya bagus ya. Kemudian dimasukkan ke dalam spet ya, dipasang seperti kanul gitu kan. Nah, terus kemudian dari pihak istri diberikan tempat penyubur, diberikan penyubur ya. Untuk tujuannya mematangkan telurnya. Telurnya dipacu untuk matang. Biasanya pada hari ketiga haid ya, kemudian bisa diberikan obat minum atau diberikan suntikan ya. Suntikan untuk memicu pertumbuhan sel telurnya supaya matang. Dari telur yang kecil ya, antara folikel namanya, kemudian dikasih obat-obat itu supaya tumbuh besar menjadi follicle the graft ya. Nah, ini follicle the graft ini adalah folikel yang matang, yang siap untuk ovulasi, untuk mengeluarkan telurnya. Nah, setelah pada saat follicle the graft ini sudah tumbuh besar, maka ibunya disuntik untuk mengeluarkan telurnya. Ya, begitu ya, disuntik. 40 jam kemudian biasanya telurnya keluar. Nah, ini pada saat telur keluar ini spermatozoanya dipertemukan begitu, ya, di dalam rongga rahimnya itu, dideketin sehingga spermatozoa tadi yang gerakannya lemah ya bisa langsung nempel ke indung telurnya. Spermatozoa yang bentuknya kurang bagus kan dipilih yang bagus-bagus ya, sehingga bisa cepat ketemu dengan sel telurnya begitu. Jadi terjadi pembuahan ya. Nah, jadi inilah metode inseminasi supaya pasangan suami istri bisa segera mendapatkan kehamilan, yang mana dulunya hampir nggak mungkin ya kalau spermatozoanya seperti itu bisa menghamili ya. Karena untuk bisa mengamili maka syaratnya ya selain sel telurnya harus normal ya, si spermatozoa harus normal, bentuknya jumlahnya harus jutaan, 50 juta ke atas gitu kan. Itu baru spermatozoanya bisa bergerak ya, gerakannya juga harus lurus kencang, itu bisa menembus halangan-halangan di dalam rongga rahimnya itu. Itu syaratnya supaya spermatozoa bisa membuahi sel telurnya. Selain juga jumlahnya ya, gerakannya harus lurus, bentuknya harus normal ya. Di antaranya morfologi bentuknya, kepalanya ya, ada capnya, ada lehernya bagus, ada ekornya tuh bisa bergerak-gerak cepat gitu kan, flagella namanya. Nah, ini semua adalah bentuk morfologi daripada spermatozoa. Sekali lagi, spermatozoa yang bagus adalah bentuknya normal, gerakannya normal, jumlahnya normal, baru insya Allah bisa membuahi sel telur itu tadi. Demikian sobat snack video, kita berjumpa di lain kesempatan di lain acara kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.